wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke pembelajaran P5 kita hari ini, kita melakukan doa dulu. Silakan Ruby dipimpin doa teman-temannya. Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya kita melakukan apa dulu supaya lebih semangat? SPI, tepuk semangat. Mari kita menyanyikan lagu apa? Nasional seperti biasa, Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya Bu Nur akan periksa kehadiran dulu ya. Ahmad Ferdiansyah, Aisyah, Shika hadir. Sepertinya kalau lihat tempat duduk full berarti masuk semua ya, hadir semua. Terus selanjutnya Bu Nur akan menyampaikan terlebih dahulu, nanti disambung dengan Pak Ainun ya. Untuk pembelajaran kita hari ini P5 yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Apa sih gaya hidup berkelanjutan itu? Ini yaitu gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi yang terbarukan. Kemudian gaya hidup yang mencerminkan produk, perilaku dan aktivitas. Nanti pertemuan yang akan datang kita melakukan aktivitas tersebut. Yang pertama, bawa bekal ya, dan memilah sampah. Dari bekal tersebut kira-kira yang termasuk sampah organik dan anorganik apa? Di situ ada botol, ada kulit pisang. Kira-kira kalau botol masuk sampah apa? Kalau pisang, diet plastik. Ini sesuai dengan sekolah kita yang menerapkan membawa tempat sendiri ke sekolah, gelas dan mangkok ya, nggak boleh menggunakan plastik, terutama sedotan kalau minum beli di kantin. Yang selanjutnya yaitu harus menanam pohon seperti yang akan kita lakukan kegiatan selanjutnya ya. Hemat listrik ya, kalau di sekolah maupun di rumah sekiranya listrik yang tidak digunakan
harus diapakan? Dimatikan. Kalau kipas di dalam kelas gak ada orang harus diapakan? Dimatikan ya. Menggunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti apa? Sepeda apa? Sepeda pancat kata Ruby. Kalau sepeda listrik itu kira-kira gimana? Kan membebani listrik nanti ya. Lebih baik sepeda listrik apa sepeda biasa? Sepeda biasa. Jadi sepeda listrik. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Pak Ainul. Silahkan. Untuk yang nomor 4, ada 4 manfaat menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Ini yang pertama, polusi semakin menurun. Jadi kalau kita mengurangi sampah plastik, polusi di sekitar kita ini semakin menurun. Hidup jadi lebih sehat. Untuk mengurangi sampah, kita bisa hidupnya lebih sehat. Dan makanan kita harus menggunakan makanan-makanan yang sehat, lebih hemat. Kita kalau menggunakan gaya hidup berkelanjutan ini lebih hemat penggunaannya. Melatih kreativitas. Di sini kreativitas kalian dilatih agar berkembang. Selanjutnya, di sini ada 10 tips sederhana untuk memulai hidup berkelanjutan. Dari 10 ini, kita bisa menggunakan dari 10 ini setiap hari. Hindari membeli, yang pertama yaitu hindari membeli barang dengan fungsi yang sama hanya karena lebih eco-friendly. Jadi eco-friendly itu hanya ikut-ikut sama temennya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya botol di rumah, tetapi teman kalian ada botol baru, apakah kalian harus beli? Tidak. Kita menggunakan botol yang lama saja karena fungsinya sama. Yang kedua, kurangi makan daging merah. Karena kenapa kita harus mengurangi makan daging merah? Karena kalau kita kebanyakan makan daging akan mengakibatkan kolesterol, penyakit. Jadi harus diimbangi dengan sayur-sayuran. Apakah di sini semua suka sayur? Makanya kalau makan harus lengkap. Ada sayurnya, ada dagingnya, harus lengkap. Yang ketiga, sebisa mungkin masak sendiri. Saya rasa di sini di rumahnya masak sendiri. Ya, jarang yang menggunakan GoFood atau makanan-makanan instan. Yang keempat, pelajari cara menyimpan bahan makanan dengan benar. Jadi, kalau ada sisa-sisa makanan, kalian taruh di mana biasanya? Kulkas, agar bisa dimakan kembali. Yang nomor 5, gunakan kembali barang-barang yang ada. Di rumah kalian pasti ada barang-barang yang tidak kalian gunakan. Itu bisa kalian manfaatkan untuk yang lain. Yang nomor 6, coba untuk membuat kompos. Ada yang tahu kompos? Kompos itu daur ulang dari daun kering atau organik. Bisa dari sisa makanan kalian, daun-daunan, atau yang lainnya. Itu bisa dijadikan satu, itu yang menghasilkan menjadi kompos. Coba untuk menumbuhkan sayur atau bumbu dapur di rumah. Di rumahnya ada yang punya tanaman cabai kah atau yang lain? Nah, biasanya di belakang rumah, di depan rumah itu ada tanaman sayur seperti itu. Kalau belanja online, pilih lokasi toko yang paling dekat dengan lokasi kita. Kenapa harus pilih dengan lokasi yang terdekat? Karena membantu ekonomi yang ada di sekitar kita. 9, hindari produk fast fashion. Hindari produk fast fashion ini maksudnya gak usah kalian beli barang yang terlalu wah. Pilah sampah dan salurkan. Seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita, ada sampah organik dan anorganik, antara sampah plastik dan sampah daun. Untuk
pembelajaran hari ini cukup penjelasan terlebih dahulu ya dari Bu Nur dan Pak Ainun. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan melakukan P5. Nanti kalian mencari botol bekas di lingkungan sekolah, kemudian akan menyemai cabai, berarti menanam cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti P5 gaya hidup berkelanjutan yang kemarin sudah kita bahas, mari kita melakukan proyeknya sekarang. Jadi mulai dari mencari botol bekas yang ada di tempat sampah, terus mencari tanah dan mulai menanam bibit cabai. Ini bisa dilakukan di luar ruangan. Ya Bu Nur? Ya. Coba untuk selanjutnya kalian mencari botol bekas, silakan barangkali di tempat sampah bisa ada. Kalian cari. Sudah, silakan mencari di tempat sampah. Kelompok satu. Untuk perwakilan setiap kelompok aja. Satu-satu. Lutfi, Rahma sama Nopal. Ada? Ada. Nah, setelah itu kalian isi dengan tanah yang ada di luar kelas. Kalau ada yang nggak bawa, Ada yang membawa cutter? Ini disediakan untuk cutternya atau pisaunya untuk membelah ya. botolnya. Langsung. Sudah, silakan dibelah botolnya terlebih dahulu. Udah, kelompoknya Nopal udah? Oh, kalau sudah perwakilan dua kelompok masing-masing mengambil tanah keluar. Yuk. Ayo Pal sama Ferdi. Sudah semua tadi ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi apa yang kita pelajari hari ini. Silakan dikeluarkan buku tulis dan pulpennya masing-masing kelompok. Perwakilan saja. Ayo Rahma, Ruby, sama Nopal. Kelompoknya silakan merefleksikan.
Sudah semua tadi? Sudah melaksanakan? Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan menindaklanjuti bagaimana pertumbuhan dari si cabai yang sudah kalian tanam tadi melalui biji yang kalian tanam. Untuk pertemuan sekarang mungkin cukup sampai di sini, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Ruby bisa dipimpin. Kurang lebihnya Bu Nur sama Pak Ainun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.